Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Samudra Foodie. Seperti yang teman-teman lihat di layar, ini adalah rumah kita yang sebelum depannya dibuat toko ya teman-teman. Ini tampilan rumah depan kita. Ini luasnya itu ada 11 meter dan panjangnya 12 ya. Nah, yang pas masuk ceker ayamnya itu nggak ke video ya teman-teman. Ini udah masuk ceker ayam, pagar-pagar juga udah dibongkar semua dan udah mau proses naik tiang ya ini ya teman-teman. Sebelum aku cerita gimana dana yang aku peroleh buat ngebangun ini ruko, aku cerita dulu apa aja yang mau kita bangun ya teman-teman. Jadi ini sambil bangun ini toko, kita itu sekeluarga masih tetap tinggal di belakang, masih tetap tinggal di rumah ya. Jadi di belakang rumah kan di belakang toko kan rumah kita. Nah, jadi yang kita bangun itu toko besar, luasnya 7 meter, lebarnya ke dalamnya 4,5 meter. Terus di belakang toko itu yang pas di depan dapur aku kan masih ada ruangan tuh sekitar 4x4 yang ditoren air itu. Nah, itu mau dirapiin juga, di keramik ulang, soalnya keramiknya juga udah pada pecah-pecah itu. Terus yang sebelah kanan masih ada sisa sekitar 4 meter ya. Nah, itu mau dijadiin garasi mobil. Terus ruang tamu kita itu mau kita bobok, jadi nanti garasi mobilnya itu los sampai ke dalam. Jadi nanti pintu utama kita dibongkar, jadi bikin pintu utama lagi di dalam di ujung. Nah, itu aja yang kita buat teman-teman. Oh iya, sama kita ngebuat satu WC ya di belakang toko ya. Jadi WC-nya itu nggak di dalam toko, di luar toko ya, tapi masih nempel. Nah, posisinya di belakang sini nih, di belakang toko sini persis. Oke, sekarang aku mau cerita gimana proses aku dapat dana buat ngebangun ini toko ya. Ini benar-benar cerita murni pengalaman aku sendiri ya teman-teman, gak ditambah-tambahin ini ya. Jadi aku tuh dulu ya sekitar tahun 2018 gitu iseng-iseng pas ke rumah saudara. Kebetulan saudara kan ada yang punya konveksi baju anak-anak. Ya udah, aku iseng tuh ngambil sebanyak, modal pertamanya aku masih inget banget itu sekitar 5 juta. Jadi aku ambil beberapa macam sama beberapa ukuran ya. Pokoknya ngepasin itu uang 5 juta. Itu uang 5 juta aku minjem dari toko aku yang lama ya. Jadi ini kan jualan baju cuma buat sampingan ya teman-teman. Sebenarnya sih kita punya usaha yang lain sih. Jadi tuh uang 5 juta aku ambil dari uang toko aku yang usaha aku yang sebelumnya ya. Istilahnya aku minjem lah sama suamiku gitu ya. Udah tuh dibawa lah pulang itu baju. Jadi aku mikir tuh gimana ini cara masarinnya. Ya udah, aku tawarin aja orang yang ke toko, aku tawarin, oh aku jualan baju nih, mau nggak ini gini-gini. Terus juga pertamanya jualan aku juga join ke grup-grup rumahan gitu. Jadi aku upload ke grup. Terus seiring berjalannya waktu ada sih laku lumayan ya, tapi nggak terlalu kenceng ya penjualannya teman-teman. Terus nggak lama aku kepikiran tuh, mendingan aku jual aja deh online aja di marketplace gitu kan. Ya udah, mulailah aku masukin ke Lazada, ke Shopee. Nah, dari situ penjualan mulai kenceng teman-teman. Terus sedikit demi sedikit aku udah mulai bisa ngumpulin uang ya teman-teman. Jadi dari pertama aku jualan itu memang aku orangnya itu
istilahnya rapi ya teman-teman kalau soal untuk perhitungan uang ya. Jadi aku tuh untuk uang baju ini memang aku megang sendiri ya teman-teman, jadi aku kelola sendiri. Jadi dari pertama jualan itu kan aku jualan baju itu, satu baju itu untungnya kan berbeda-beda. Kalau yang ukuran kecil kita ambil untungnya lebih sedikit, jadi ada yang untungnya 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20, ada yang 20 lebih, ada yang 8.000, ada yang 13.000, bervariasi pokoknya untungnya. Tapi dari setiap baju itu aku selalu sisihkan. Jadi kalau jual satu piece baju, aku simpan tuh. Setiap baju aku simpan 5.000. Jadi itu benar-benar nggak dipakai. Jadi kalau misalnya ada jual satu baju untung 20.000, aku simpan 5.000. Jadi sisa yang 15.000-nya ini aku pegang lagi untuk belanja baju lagi gitu. Aku gulung terus gitu teman-teman. Jadi barangku semakin hari itu semakin bertambah. Terus uang juga ada yang aku tabung gitu. Aku sistem manajemen bisnis baju aku ini ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya aku dari uang yang 5.000 aku simpan itu udah tersisihkan tuh 5 juta. Aku bayar tuh ke suamiku, udah lunas yang 5 juta. Aku simpan lagi tuh. Yang paling kenceng sih aku jualannya di Lazada ya teman-teman. Jadi tuh sehari itu nggak mati 30 paket ya. Jadi biar satu paket itu kan kadang-kadang ada yang belinya 2 piece, ada yang 3 piece, kadang-kadang ada yang 8 piece kalau yang dari luar kota itu. Nah, pokoknya manajemen keuangan aku nggak aku ubah-ubah, selalu seperti itu. Jadi aku kumpulin tuh 5.000, kadang-kadang tuh sehari bisa laku 50 paket. Kalau kayak lebaran itu bisa 100 paket, 80 paket ya teman-teman. Lumayan lah pokoknya, semakin hari itu semakin meningkat. Nah, aku simpan terus tuh 5.000, kadang sehari bisa nabung 300, kadang 250. Kalau lagi sepi 150, pokoknya satu baju 5.000 ya. Jadi aku kumpulin, kalau udah terkumpul 10 juta aku masukin ke deposito. Terkumpul 10 juta aku masukin ke deposito gitu teman-teman. Jadi lambat laun nggak kerasa itu duit lumayan nih kekumpulnya, udah hampir 200 juta. Jadi aku jualan bajunya itu kan akhir tahun 2017 ya mulainya, udah mau 2018 lah jualannya. Jadi tuh rame-ramenya itu ya akhir-akhir 2018 lah, pas-pas mau corona kalau nggak salah inget ya saya ya, yang rame-ramenya ya. Tapi kalau sekarang-sekarang udah agak sepi teman-teman. Masih jualan sih aku, cuma nggak kenceng kayak dulu lagi sih. Nah, terkumpullah uang segitu hampir 200 juta. Jadi aku bingung kan mau diapain ya ini uang ya, supaya terlihat ada kelihatan lah, ada kelihatan barang gitu. Ya udah aku inisiatif, aku mau bikin toko aja deh di depan rumah. Pikir kan di depan rumah juga masih ada sisa tanah gitu, sayang kan. Lagian rumahku depan kan juga ya tahu sendirilah, agak, teman-teman kan udah lihat kan fotonya tadi agak jelek gitu ya. Terus ada tempat, ada tanah kosong, ya udah mendingan bikin toko aja leh. Nanti untuk diapain tokonya baru nanti kita pikirin lagi gitu, mau buat dagang apa gitu, yang penting bikin toko dulu. Teman-teman, aku upload video ini bukan mau pamer ya teman-teman. Ini memang sengaja aku rekam supaya nanti kita bisa lihat proses ngebangun toko ini dari awal sampai selesainya gitu, biar ada kenang-kenangannya gitu teman-teman. Terus juga jujur aja sih, aku tuh bangga dan bahagia ya, ternyata bisa loh aku dari modal jualan baju dari 5 juta, bener-bener murni itu modal awal 5 juta itu aku gulung-gulung terus sampai aku bisa nabung
terus bisa bikin ini toko. Jujur sih aku bangga sih, walaupun hanya bisa bikin toko kecil-kecilan ya teman-teman. Yang penting kita harus konsisten, terus ya harus bisa nyisihin lah gitulah. Mungkin aku bisa nyisihin soalnya aku nggak aku pakai buat keperluan lain juga ya teman-teman. Soalnya kan aku memang punya usaha yang lain, jadi untuk biaya yang lain-lain kan memang aku nggak pakai uang ini ya teman-teman. Jadi uang ini murni bener-bener bisa aku tabung gitu, jadi nggak dipakai buat apa-apa ya. Mungkin karena itu juga sih, jadi bisa ketabung gitu. Jadi aku nabung uang segitu kurang lebih hampir 2 tahunan lah, ketabung segitu sih teman-teman. Memang ya nggak banyak-banyak banget ya teman-teman. Kalau bagi teman-teman mungkin ada yang mikir, ya cuma uang segitu udah bangga. Ya terserah sih teman-teman mau ngomong apa ya. Tapi jujur aku sih bangga sih bisa ngebuat toko sendiri gitu dari hasil jeripaya aku sendiri gitu. Nah ini pintu utama aku nih yang udah dibikin ya teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman cerita aku ya, gimana proses dari ngebuat toko ini sampai selesai, dan dananya dari mana ya. Ini bener-bener nggak bohong loh aku teman-teman, bener-bener murni ini. Aku bener-bener nabung sendiri ini duitnya ya teman-teman. Nah ini WC yang belum dipasang kloset teman-teman. Ini keramik semuanya aku beli di bazar bangunan ya teman-teman, yang KW1. Nah ini yang di belakang toko, ini ruangan belakang toko dicat ulang sama aku, terus di keramik ulang. Ini keramiknya mirip sama yang di garasi, ini motifnya sama. Kalau motif yang di toko itu motif kayu-kayu. Ini untuk keramik, untuk warna cat semuanya aku yang milih sendiri ya teman-teman. Suamiku nggak ikut campur sama sekali, ini semuanya aku yang milih ini. Oh ya teman-teman, aku bangun ruko ini itu totalnya itu habis 180 jutaan ya teman-teman. Jadi aku sistemnya borongan ya, borong jasa aja ya. Jadi borong jasa tukangnya itu 44 juta, terus bahannya kita beli sendiri. Untuk kayak pintu utama itu yang coklat tuh, yang itu kita beli harganya 2 juta, itu pintu yang udah di oven. Terus itu 180 juta udah termasuk semua-muanya ya teman-teman, udah termasuk pintu plat juga ya. Pintu plat toko kan aku pakai pintu plat besi. Nah itu pesen harganya itu 20 juta, tapi jadi-jadinya itu 19 juta. Jadi aku minta nego 1 juta sama tukang pintu besinya ya. Nah ini udah tinggal pasang pintu besi nih teman-teman. Kalau untuk pintu yang di garasi aku nggak pakai pintu besi, jadi tetap masih pakai pagar bekas pagar aku yang lama ya teman-teman, dicat ulang lagi supaya lebih nggak terlalu banyak biaya ya. Terus aku pasangin fiber di mana, di pagar garasi ya teman-teman. Nah ini udah selesai bikin teras ini ya teman-teman. Jadi udah tinggal pasang plat pintu besi aja ya teman-teman ya. Nah ini udah video lagi masang pintu plat ya teman-teman ya. Memang sengaja dicatnya putih sama ungu ya teman-teman, biar agak cerah gitu.
Ini tokonya agak tinggi ya teman-teman ya. Terus atasnya itu aku dicor semua ya teman-teman ya. Jadi tinggi tokonya itu dari keramik sampai ke plafon itu 4 meter ya. Nah ini WC udah dipasang kloset, tapi masih belum rapi banget ya teman-teman. Belum beli bak ini, kita masih pakai ember tuh. Masih belum terlalu beres lah, masih belum dirapiin ya. Tapi ini yang belakang udah aku taruh jemuran baju macem-macem nih. Terus atasnya di ruangan belakang ini, atasnya itu aku diatapin tapi separuh doang ya teman-teman. Jadi biar enggak pengap ya teman-teman rumahnya. Jadi masih ada ruangan yang bisa masuk matahari ya teman-teman ya. Terus ini juga pagar, ini juga pagar sisa yang dulu ya, yang di depan. Jadi sengaja kita pasang di situ biar nggak bisa masuk maling ya teman-teman. Jadi agak aman lah. Nah kalau ruangan belakang situ itu ruangan dapur kita, nggak aku video ya teman-teman ya. Nah ini kembali ke toko lagi. Nih masih berantakan banget teman-teman. Jadi ini tokonya itu aku bikinnya L ya. Tuh bentuknya L. Pintunya ini barang-barang masih berantakan, belum dirapiin teman-teman. Masih berantakan banget. Nah ini ruangan garasi yang udah jadi, garasi mobil. Ini baju-bajuku nggak muat lagi, jadi sebagian aku taruh di garasi ya teman-teman. Tuh ini bagian garasi. Nah itu pintunya pakai pagar yang lama juga. Terus aku pasangin fiber biar nggak masuk debu ya teman-teman, biar agak rapi ya. Nah ini tampilan depan toko kita ya teman-teman. Udah dulu ya teman-teman, begitulah kisah aku dalam membuat ruko dan ngebuat garasi mobil ya teman-teman. Semoga menginspirasi teman-teman, dan juga sekali lagi bukan mau pamer ya teman-teman. Ini cuma buat dokumentasi aja, buat kenang-kenangan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video lainnya ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah simak sampai selesai ya. Soalnya nih videonya kan lumayan panjang. Makasih banyak teman-teman. Sukses buat kalian semua.